Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bertemu kembali. Mudah-mudahan Anda semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya mendapatkan keberkahan, mendapatkan ampunan, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Seluruh aktivitas kita diberikan kelancaran, mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang alasan atau bukti mengapa Salafi Wahabi termasuk kelompok aliran sesat, ya. Apa yang menjadi alasan atau sebagai bukti yang valid sehingga Salafi Wahabi ini bisa dikelompokkan golongan yaitu aliran yang sesat. Ini akan kita tunjukkan bukti-bukti yang nyata, bukti-bukti yang jelas, bukti-bukti yang tidak terbantahkan bahwasanya Salafi Wahabi ini adalah termasuk aliran sesat yang ada di Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Nah, ini yang akan kita kupas bersama sehingga nanti masyarakat seluruh umat Islam, masyarakat awam terutama menyadari betapa bahayanya, betapa sesatnya aliran Salafi Wahabi. Nah, perlu kita ketahui bahwasanya ajaran Islam ini dapat kita sederhanakan menjadi tiga pokok atau tiga bagian, ya, termasuk ajaran Al-Quran. Ini kalau intisarinya bisa kita ambil, yaitu ada tiga bagian atau tiga substansi ajaran Al-Quran atau ajaran Islam, yaitu akidah, kemudian syariah, kemudian akhlak. Ya, nah ini jadi kelompok Salafi Wahabi ini akan kita tinjau dari segi akidah, kemudian syariah, kemudian akhlaknya bagaimana. Yang pertama dari sisi akidah atau aqaid atau keimanan atau konsep ketuhanan. Ini jelas kelompok Salafi Wahabi ini sangat melenceng, sangat menyimpang jauh dari akidah yang benar, dari akidah yang lurus, dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kenapa demikian? Nah, ini akidah Salafi Wahabi ini mengambil akidahnya yaitu Ibnu Taimiyah. Jadi akidahnya Salafi Wahabi ini adalah murni buatan dari Ibnu Taimiyah, bukan akidah yang diajarkan oleh Al-Quran dan Sunnah, atau bukan akidah yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, akidahnya Salafi Wahabi yaitu akidah tauhid. Ya, jadi tauhid ini, ketuhanan ini dibagi menjadi tiga untuk dikatakan bertauhid, yaitu uluhiyah, kemudian rububiyah, kemudian asma wa sifat. Nah, dengan tiga pembagian tauhid ini, maka tauhid yang seharusnya mengesahkan Allah sehingga menjadi rancu, menjadi kacau. Ya, kenapa demikian? Dengan adanya tauhid rububiyah misalnya ini, sehingga orang kafir pun dianggap sebagai orang yang bertauhid. Ini jelas sangat bertentangan dengan ajaran Islam. Jelas-jelas mereka adalah orang kafir, orang musyrik, orang yang dipastikan penghuni neraka, tapi dianggap sebagai orang yang bertauhid. Baliknya, dengan adanya pembagian tauhid ini menyebabkan orang yang jelas-jelas bertauhid, orang-orang jelas beriman, ya jelas-jelas orang yang menyucikan Allah, mentauhidkan Allah, dicap sebagai orang musyrik atau orang kafir. Inilah rancunya dari tauhid buatan Ibnu Taimiyah yang dipakai oleh kelompok Salafi Wahabi. Nah, seperti kaum Ahlussunnah wal Jamaah, seperti NU misalnya, ini yang jelas-jelas mereka mentauhidkan Allah, menyembah Allah Subhanahu wa taala, kemudian oleh kelompok Salafi Wahabi dicap sebagai orang yang musyrik, orang yang menyekutukan Allah hanya karena bertawasul, berziarah kepada aulia Allah. Nah, ini yang menyebabkan akidah kelompok Salafi Wahabi ini jelas sangat menyesatkan. Kemudian ditambah lagi dengan paham tajsim atau mujassimah.
Nah, kelompok Salafi Wahabi ini mereka ini menjisimkan Allah, menganggap Allah Subhanahu wa taala layaknya seperti makhluk. Ya, memiliki fisik, memiliki raga, memiliki tangan, memiliki kepala, badan dan sebagainya. Sehingga Allah ini bertempat, ya, menduduki tempat. Inilah kacaunya akidah Salafi Wahabi. Termasuk paham musyabbihah. Artinya ini mirip dengan mujassimah. Musyabbihah ini berarti menyerupakan Allah dengan makhluk ciptaannya. Nah, ini dari sisi akidah ini jelas sudah kacau. Yang jelas kita tahu bahwasanya yang namanya akidah ini sangat pokok dalam sebuah ajaran Islam. Apalagi ditambah dengan nanti ajaran-ajaran yang lain tentu akan terus beruntun kesesatannya. Itu yang pertama dari segi akidah. Kemudian yang kedua dari segi syariah. Syariah ini sama seperti hukum Islam atau dalam fikih. Nah, dalam ranah fikih ini kita lihat betapa luar biasanya kesesatan dari kelompok Salafi Wahabi. Ya, ada banyak fikih-fikih yang berkembang di kalangan Salafi Wahabi yang ini sangat bertentangan dengan fikih atau syariat Islam yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan kaum salaf. Misalnya dengan adanya konsep kawin kontrak, ya. Jadi Syiah ini kawin kontrak yang mirip dengan ajaran Syiah, di mana Syiah ini ada namanya yaitu kawin kontrak dengan konsep yaitu mut'ah. Kemudian mengatakan bahwasanya kotoran ini tidak najis. Nah, ini yang munculnya fikih dari kelompok Salafi Wahabi yang sangat menyesatkan. Kemudian dengan adanya konsep rodok, di mana laki-laki dewasa ini boleh menyusui orang lain, perempuan lain yang bukan mahram, tujuannya menyusui ini agar bisa menjadi mahramnya. Ini jelas ada dalam kitab-kitab yang menjadi rujukan kelompok Salafi Wahabi, dan banyak lagi ragam fikih di kalangan kelompok Salafi Wahabi yang ini mereka mengamalkannya fikih yang sesat, ya. Nah, ini akibatnya dari kerancuannya, rusaknya dari akidah kelompok Salafi Wahabi yang membagi tauhid menjadi 3. Itu dari segi fikihnya. Kemudian kalau tinjau dari segi akhlaknya, jelas kelompok Salafi Wahabi ini sangat tidak berakhlak, ya. Mereka minim ilmu. Kita tahu orang yang minim ilmu biasanya memang dia minim akhlak, ya, atau adab, tidak memiliki adab. Apa buktinya banyak kelompok Salafi Wahabi ini tidak memiliki adab? Di antaranya mereka ini gampang untuk memvonis kafir kepada sesama ahlul kiblah, kepada sesama umat Islam, ya. Nah, mereka betapa teganya umat Islam di luar kelompok mereka, padahal ini jelas-jelas adalah sama Muslim Sunni misalnya, seperti Nahdlatul Ulama mereka, tapi oleh kelompok Salafi Wahabi ini dicap sesat. Ya, pokoknya seluruh aliran Islam apapun pemahamannya, apapun golongannya, kalau di luar kelompok Salafi Wahabi doktrin mereka sudah dicekoki dengan ajaran radikal, sehingga di luar kelompok mereka semuanya sesat. Semuanya tidak sesuai dengan pemahaman salaf. Ya, maksudnya adalah salaf, pemahaman dari Salafi Wahabi. Ya. Nah, bukan salaf maksudnya adalah pemahaman dari Rasulullah, sahabat dan ulama madhab, tapi ini salaf yang mereka maksud adalah salaf menurut pendapat dari Ibnu Taimiyah, Muhammad bin Abdul Wahab, Albani, bin Bas, dan panutan dari kelompok Salafi Wahabi. Nah, ini jadi sebagai bukti mereka tidak memiliki adab adalah mereka gampang untuk memvonis kafir, gampang mengkafirkan umat Islam di luar kelompok mereka, mengkafirkan Asy'ariyah dan Maturidiyah yang ini akidahnya adalah yang dipakai oleh Sunni atau kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah di seluruh dunia. Padahal kita tahu mayoritas umat Islam di seluruh dunia berpaham Sunni. Ini adalah mengikuti konsep akidah yang dipakai oleh Abu Mansur al-Maturidi dan Abu Hasan al-Asy'ari. Nah, ini jadi dari 3 hal pokok tersebut, dari akidah, dari tauhid ini sudah kacau. Kemudian dari segi fikihnya, banyak sekali fikih-fikih yang ini menabrak syariat, fikih yang sangat terkesan liberal, yang bebas, sehingga rusak konsep fikihnya. Kemudian dari segi akhlaknya mereka tidak memiliki adab, ya, akhlaknya sangat rendah sekali, mencaci maki, menghina
di luar kelompok mereka. Semuanya mereka vonis dengan tuduhan sesat, kafir, musyrik, ahlul bid'ah. Ini seolah-olah mereka sendiri yang paling tauhidnya paling murni. Padahal jelas kita tahu dari segi tauhid saja mereka sudah rusak dengan munculnya tri tauhid. Nah, ini. Jadi jelaslah bahasanya dengan 3 hal ini dari segi akidah, kemudian syariah atau fikih, kemudian akhlaknya mereka nol. Ya, mereka sama sekali tidak ada yang selaras, ya, bertentangan dengan akidah Rasulullah SAW dan kaum salafus saleh. Nah, ini maka kita umat Islam yang jelas-jelas berpegang teguh kepada ajaran Islam, yang jelas-jelas mengikuti ulama salaf ini, maka kita harus berhati-hati dengan adanya kelompok Salafi Wahabi. Jangan sampai kita terprovokasi, jangan sampai kita terkontaminasi. Maka kita lindungi keluarga kita semuanya, sampai anak cucu kita, anak keturunan kita, jangan sampai terkontaminasi oleh paham yang sangat menyesatkan, yaitu kelompok Salafi Wahabi. Dan jangan kaget lagi misalnya kalau Anda semuanya, kita semuanya kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah, terutama warga Nahdliyin akan dicap oleh kelompok Salafi Wahabi ini dengan tuduhan yang sangat buruk, ya. Mereka kepada sesama umat Islam sama-sama menyembah kepada menghadap kiblat, menyembah Allah Subhanahu wa taala, semuanya mereka cap sebagai ahlul bid'ah, dan mereka cap di luar kelompok mereka semuanya adalah finnar, yaitu penghuni neraka. Na'udzubillah min dzalik. Nah, ini betapa ngerinya doktrin kelompok Salafi Wahabi, sehingga tidak aneh kalau kemudian aliran Salafi Wahabi ini walaupun mereka minoritas, tapi mereka inilah yang menyebabkan munculnya berbagai macam insiden atau aksi-aksi terorisme, aksi radikalisme di berbagai macam belahan dunia. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Mudah-mudahan kita selamat dari fitnah kelompok Salafi Wahabi. Wallahu a'lam bishawab. Sampai bertemu dalam kesempatan yang lain. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.